Selamat siang, Mas, Mbak. Perkenalkan nama saya Tivia Sintrama Pramono dengan NIM G002538 dari kelompok B9. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat inhal uh, di blok 2.2 mengenai kardiorespirasi. Untuk soal inhalnya sendiri, Supriyadi, 65 tahun, datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Pertanyaannya, yang pertama jelaskan struktur ekstracor, yang kedua jelaskan struktur internacor, sama yang ketiga jelaskan valvula cordis dan mekanisme kerjanya. Jadi untuk struktur eksternalnya sendiri, Ah, jadi setiap cor itu diidentifikasi dengan adanya apex, basis, dan tiga fasies, yaitu fasies stenocostalis, fasies diafragmatica, dan fasies pulmonalis. Nah, basis itu mengarah ke bahu kanan, sedangkan apex itu mengarah ke panggul kiri. Nah, basis cordis itu terdiri atas atrium dextrum yang menghadap ke belakang, ke arah cranial lateral dextra, apex cordis mengarah ke area ventrocaudal sinistra. Untuk selanjutnya ini ada fasies-fasiesnya. Jadi untuk fasiesnya tadi tuh ada stenocostalis, diaphragmatica, sama ada pulmonalis. Untuk stenocostalis dia tuh dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dextrum yang diantaranya terdapat sulcus anteroventricularis dan pada pinggir kirinya juga disusun sedikit oleh auricula sinistra. Terus kalau fasies diaphragmatica itu dibentuk oleh ventriculus dexter at sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada sentrum tenineum diafragmatica. Nah, permukaan inferior atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior juga ikut membentuk fasies ini. Terus ada fasies pulmonalis yang dibentuk oleh ventriculus sinistra yang membentuk impressio cardiaca pada fasies medialis pulmo sinister dan atrium dextrum untuk pulmodexter. Selanjutnya itu ada jadi untuk jantung sendiri itu eh, ada 4 ruangan yaitu atrium dextrum, atrium sinistrum, ventriculus dextrum, dan ventriculus sinistrum. Nah, terus ada auricula jantung di mana auricula beda dengan atrium ya. Jadi dia tuh merupakan struktur pelengkap atrium yang menonjol. Terus juga merupakan sisa atrium dari atrium kanalnya janin yang auricula ini tuh dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Terus permukaan dalamnya seperti dinding anterior atrium mengandung musculus pectinati yang menyebabkan penampilannya menjadi kasar. Terus di permukaan luar jantung terdapat banyak sulcus-sulcus tempat lewatnya pembuluh darah jantung. Contohnya sulcus coronarius itu merupakan tempat lewatnya arteri koronaria. Terus ada sulcus interventricularis anterior tempat lewatnya arteri vena intercalaris anterior. Terus ada skeleton cordis. Skeleton cordis ini tuh fungsinya untuk melekatkan miokardium sebagai kerangka cor. Terus ada tempat perlekatan kuspit atau katup jantung dan isolator impuls antara atrium dan ventricle. Terus skeleton cordis ini terdiri atas annulus fibrosum, trigonum fibrosum, dan pars membranasium septum interventricularis, uh, in- interart interarterial dan atrioventrikular. Nah, skeleton cordis ini juga berperan sebagai shelter agar potensial aksi yang terjadi pada atrium dan ventricle itu terjadi secara terpisah sehingga kontraksi ventricle dan atrium dapat terjadi secara berurutan. Jadi vesiculus atrioventriculus atau bundle of His Fasciculus AV atau bundle of His yang melalui annulus fibrosus adalah satu-satunya koneksi antara miokardium atrium dan miokardium ventricle. Terus selanjutnya ini ada annulus fibrosum. Untuk annulus fibrosum sendiri itu dia 4 cincin fibrosa yang mengelilingi dua ostium atrioventrikular, orificium aorta, dan orificium truncus pulmonalis. Terus ada annulus atrioventricularis dexter yang berada di sekitar valva tricuspid. Ini atrioventricularis dexter. Ini antiventricular Dexter, terus ada annulus antiventricular sinister yang ini itu tuh berada di sekitar valva mitralis, terus ada annulus valva aorta ini itu berada di sekitar valva aorta sesuai namanya, terus ada annulus valva trunci pulmonalis itu berada di sekitar valva pulmonalis yang di sini. Terus ada trigonofibrosum, jadi itu daerah penebalan jaringan dan hubungan antara annulus, dia itu trigonofibrosum dextrum,
dan trigonum fibrosum sinistrum. Kalau yang fibrosum dextrum itu di antara anulus fibrosus valva aorta dan anulus atria ventricularis dextra ini ada di sini. Kalau yang sinistra di sini itu merupakan uh, di antara anulus fibrosus valva aorta dan anulus atria ventricularis sinistra. Terus selanjutnya mm, untuk atrium dexter ini sudah masuk ke bagian interna. Jadi pertama-tama tuh bagian interna pas masuk itu kan vena cava superior inferior masuk ke atrium dexter dulu baru ke ventriculus dex- dexter. Terus nanti baru ke lanjut jadi sinus vena bagian halus sinus vena rucasarum bagian eh, kasar musculus pectinati auricular dextra bagian halusnya dan kasar dipisahkan oleh crista terminalis itu bagian dalam dan sulcus terminalis di bagian luar. Terus ada fossa ovalis dan limbus fossa ovalis yang obliterasi foramen oval yang berada di septum interatrial. Terus ada ostium ave dextra menghubungkan ke ventriculus dexter. Terus ada ostium sinus coronaris valvula TBC sama ada ostium vena cava inferior merupakan valvula Eustachii. Terus ada terdiri atas satu ruang utama yang halus itu ada sinus vena cava atau sinus venarum cavarum. Itu dan satu ruang kecil yang kasar terbentuk dari musculus pectinati. Iya. Terus pada bagian superior yang disebut auricula dextra, kedua ruang akan dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam, sedangkan pada bagian luar akan membentuk suatu alur yang disebut sulcus terminalis. Terus juga ada auricula dextra itu merupakan kantong otot berbentuk kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari atrium dextrum. Terus ada septum interarterial itu misalkan atrium kanan dan kiri saat fetus pada saat ini terdapat sebuah lubang ini foramen oval. Terus yang pada orang dewasa akan mengalami obliterasi menjadi fossa oval. Terus eh, ada limbus fossa ovalis, bagian pinggiran dari fossa ovalis, atrium dextrum akan dihubungkan dengan ventriculus dextrum melalui ostium atria ventriculis dextra dan dibatasi oleh valva atria ventriculis dextra atau valva tricuspidalis. Dimurai oleh vena cava superior melalui ostium vena cava superior dan vena cava inferior melalui ostium vena cava inferior. Terus ada sinus coronarius, ostium sinus coronarius sama vena cordis minimae melalui foramina venarum minimarum. Terus selanjutnya ini mora-mora pembuluh darah. Tadi sudah dijelasin. Terus selanjutnya ini ada ventriculus dexter yang terdiri dari satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula trabecula carnae. Terus tiga jenis trabecula carnae itu ada uh, Hama papillaris, chordae tendineae, trabecula septomarginalis yang terdapat bundle of his, terus ada rigi yang biasanya menonjol di bagian dalam, terus ada ostium trunki pulmonalis yang menghubungkan dengan trunkus pulmonalis, terus terdiri atas satu ruangan dengan permukaan kasar tersusun dari rigi-rigi yang menonjol disebut trabecula carnae. Ada tiga jenis trabecula carnae yaitu papillaris yang melakukan ke dinding ventrikel melalui basisnya, sedangkan bagian puncaknya dibuka melalui chordae tendineae yaitu teliti fibrosa ke cuspis valva tricuspidalis, musculi papillaris dan chordae tendineae berperan dalam penutupan katup. Terus ada muskuli papillaris yang akan berkontraksi kebel- sebelum ventrikel berkontraksi sehingga chorda tendineae menegang dan menarik kedua kuspis secara bersamaan sehingga kuspis tertutup. Oke, jadi muskuli papillaris berperan penting dalam fungsi jantung normal yang mencegahnya kebocoran melalui katup AV gitu. Terus selanjutnya ini ada ventriculus dexter masih sama. Terus ini atrium sinister. Jadi atrium sinister itu terdiri atas sinus venerum cavarum dan auricula sinistra. Nah, tadi pokoknya habis dari atrium dexter ke ventriculus sinister, terus lewat ke pulmo, terus balik lagi ke eh, atrium sinister melalui vena pulmonalis. Terus terdiri atas venerum cavarum dan auricula sinistra, ostium ave sinistrum yang menghubungkan
dengan ventricle sinistrum, terus fossa ovalis dan valvular foraminis ovale yang dimulai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Terus juga ada pembentukan apex cordis, itu yang merupakan miokardnya lebih tebal dibanding yang lain. Terus ada vestibulum aorta, ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta. Terus papillaris, chorda tendineae. Bagian ventricular sinister yang melekat pada aorta disebut vestibulum aorta. Terus miokardium, miokardium ventricle kiri lebih tebal dibanding kanan karena fungsinya memompa melawan tekanan tinggi yaitu ke seluruh tubuh. Terus ini ada valva. Kalau valva katup jantung sendiri itu ada empat. Yang dua itu katup atrioventricularis atau katup di antara atrium dan ventricle. Itu ada tricuspid sama bicuspid. Tricuspid itu di antara atrioventricularis dexter, sedangkan bicuspid itu ada di atrioventricularis sinister. Terus kalau ada dua katup semilunaris juga, itu jadi katup antara ventricle dan arteri besar kayak valva pulmonalis antara ventricle descer dengan truncus pulmonalis. Terus ada valva aorticus antara ventricle sinistra dengan aorta. Terus ini juga ada keterangan sistolik. Jadi sistolik itu ketika ventricle berkontraksi untuk memompa darah keluar jantung, sama kata semilunar, kata aorta pulmonalis terbuka, kata atrioventricularis, tricuspid dan mitralis menutup. Jadi kan ya. Terus diastolik itu ketika ventricle relaksasi dan terisi darah dari atrium. Katup semilunernya tertutup dan katup atrioventricularisnya terbuka. Terus ini ada valve tricuspid. Itu tuh terdiri atas tiga valva pes anterior. Valva tricuspid ya pokoknya tricuspidalis itu tadi dia ada di garis sebelah dexter, atrioventricularis dexter. Terus kalau bicuspid ini udah kita skip aja. Terus ini ada mekanisme kata atrioventricularis. Jadi ventrikel relaksasi tekanan dalam ventrikel rendah, cuspid tergantung lemas, kedua valva atrioventricularis terbuka, darah masuk ke ventrikel, darah di ventrikel penuh, katup terdorong oleh aliran darah dan tertutup, chorda tendineae dan muskul papillarisnya menegang. Hmm, ini tadi juga ini untuk pulmonal valve mekanis. Jadi selama sistol tekanan aliran darah akan mendorong katup ke atas sehingga darahnya mengalir ke arteri pulmonalis. Karena kadang darah akan mengisi sinus pulmonal dan ketika katup telah terisi penuh, titik puncaknya akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonal. Terus ada aortic valve mekanisme itu katup aorta memiliki struktur yang unik, yaitu bukan arteri koroner dalam sinus aorta. Jadi dia tuh arteri koroner ada arteri yang memvaskularisasi jantung itu sendiri, dia ada di dalam sinus aorta. Nah, oke. Oke. Baik, terima kasih Mas Mbak